Shalom. Malam ini kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu, untuk kita eh, merenungkan firman ya. Jadi kita mau setiap firman yang kita terima ya, Bapak Ibu, itu benar-benar memberi dorongan ya, memberi kekuatan. Bukan sekedar pengetahuan ya, bukan sekedar teori, bukan sekedar ya catatan yang dihafal ya, tapi yang kita mau pelajari ini benar-benar yang disebut firman yang hidup itu kita merasakan. Jadi Bapak Ibu, eh, minggu lalu kita sudah membahas sedikit ya tentang membangun rumah Tuhan terkait dengan perlindungan Allah ya, bahwa aktivitas yang kita lakukan setiap hari ya pasti setiap orang berbeda ya pengalamannya, dan saya kira setiap kita punya tantangan challenge sendiri, bahwa tidak mudah ya, tidak mudah untuk menghadapi hidup hari-hari ini ya, baik dari sisi mungkin kehidupan ekonomi kita, sosial kita, hubungan kita ya, terutama ya kalau kita sudah mengenal kebenaran yang sesungguhnya di kekristenan, bahwa kita dituntut Tuhan untuk hidup seperti Dia. Kita memperagakan kehidupan Kristus. Kalau itu menjadi tujuan kita, bahwa karakter kita, ya, sifat kita itu semakin lama harus semakin mencerminkan ya Tuhan sendiri. Jadi kalau orang melihat hidup kita, harusnya semakin melihat Kristus hidup di dalam kita. Nah, itu saya pikir dan saya rasakan, dan mungkin saudara semua tidak mudah bagaimana kita mau memperagakan ya kehidupan Kristus. Ya, bagaimana kita menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan, menjaga kesetiaan kepada Tuhan, sedangkan kita melihat seringkali realita yang berbeda, ya, yang bertolak belakang sekilas dengan apa yang kita alami, bahwa kita yang menjaga kehidupan kita ya untuk tetap obey ya, mentaati firman Tuhan, ternyata kadang kala ya mengalami hal penderitaan, mengalami hal yang tidak menyenangkan secara fisik kedagingan kita, dibandingkan orang-orang yang mungkin tidak terlalu ngotot ya untuk hidup memperagakan pengajar Kristus, termasuk orang-orang Kristen sendiri. Jadi kita sering bertanya, eh, lalu apa bedanya ya dengan kita yang setia, kita yang mau belajar sungguh-sungguh firman ya. Nah, kemarin di Mazmur 73 kita sudah belajar bahwa bukan kita saja mengalami ya peristiwa itu, pengalaman itu, tapi sejak dulu ya salah satu pemazmur yang ada di kitab Mazmur itu juga merasakan ya Bapak Ibu, merasakan uh, tantangan ini, challenge ini, atau apa ya, kayak ketidakcocokan ini gitu ya. Kita lihat di Mazmur 73 ya, Mazmur Asaf ini. Di ayat pertama ya, eh, ini satu pernyataan iman sebenarnya yang sudah benar, yang luar biasa. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, yang dimaksud Allah di sini tentu ini Allah Israel. Ya, bukan bukan Allah yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain, tapi sang pemazmur merasakan bahwa Allah yang disembah bangsa Israel, Allah yang kepadanya berkenan menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, itu baik ya, baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya.
Nah, ini sebenarnya kesimpulan yang dibuat oleh pemazmur, ya. Dari pengalaman dia tahu bahwa Allah itu baik bagi tulus hatinya dan bersih hatinya. Jadi ada kondisi yang syarat untuk bisa merasakan Allah itu baik, ya, baik bagi dia. Tapi pemazmur ini mengalami sedikit pertama kesulitan, ya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu. Nah, ini pemazmur cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kebujuran orang-orang fasik. Nah, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Kenapa? Karena pemazmur melihat mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain, ya, tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkak dan berpakaian kekerasan. Jadi secara garis besar dari pemazmur ini ada dua golongan manusia yang dia lihat, ya, golongan orang benar, orang fasik, ya. Orang benar ini dalam konteks tentu Perjanjian Lama adalah orang yang melakukan hukum Taurat, ya, hukum Allah, yang menyembah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang jelas dalam hukum Taurat itu, ya, terkandung, ya, aturan atau hukum moral yang luar biasa, ya, dibanding dengan apa hukum agama-agama saat itu, ya. Hukum Taurat itu punya nilai tinggi, ya. Jadi dalam hal perilaku, mungkin etika moral itu jauh lebih tinggi, ya. Nah, di sini mereka pemazmur melihat apa? Bahwa kok berkebalikan. Harusnya orang yang menyembah Allah yang benar itu apa namanya, hidupnya harus diberkati, harus mujur. Nah, ini dia melihat kebalikannya. Orang fasik justru mendapatkan berkat yang yang menyenangkan fisik tubuh mereka, ya, tidak ada kesakitan, sehat dan gemuk tubuh mereka, ya, tidak mengalami kesusahan, tidak kena tulah, padahal mereka congkak, ya, keras, ya, karena kemukaan kesalahan mereka menyolok hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengatai dengan jahat, ya, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual. Sebab itu orang berbalik, ya, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Nah, di sini jelas, ya, orang fasik ini seperti menantang Allah sendiri, ya. Adakah pengetahuan yang maha tinggi, ya. Jadi eh, pemazmur ini apa, ya, seakan-akan melihat yang sebaliknya, gitu, yang bertolak belakang. Kenapa orang benar, orang yang ikut mengakui hukum Taurat itu kok seperti ini, ya, seperti tidak ada pembelaan dari Tuhan. Nah, tapi nanti kita lihat secara keseluruhan. Sebenarnya Mazmur ini kalau kita tarik itu kita mau belajar, memberi pengajaran bahwa yang disebut berkat Tuhan, ya, itu tidak selalu terkait dengan hal-hal yang sifatnya pemenuhan kebutuhan jasmani, sifatnya apa ya, menyenangkan kedagingan, ya, sifatnya yang kondisi manusia secara umum yang aman nyaman, gitu, ya. Ya, bukan berarti bahwa orang yang tidak mengalami itu tidak mendapat berkat Tuhan, tapi di sini titik stressingnya, titik poinnya adalah mengajarkan kita bahwa kita diajak untuk melihat yang kondisi yang sebenarnya, bukan sekarang, bukan yang dalam waktu pendek, ya. Sebenarnya Mazmur ini mau mengajak kita untuk melihat, ya, jauh ke depan. Orang bisa merasakan senang sekarang, ya.
seperti yang dilihat oleh pemazmur ini. Tapi itu adalah sementara, kesementaraan. Jadi kalau saya pahami pelajari, Mazmur ini bicara ya, jangan fokus pada kesementaraan. Jangan terlena oleh kesementaraan. Ya, kesementaraan itu boleh ditunjukkan dengan kenyamanan hidup, ya, sukses gemuk, suatu yang menyenangkan, ya. Tapi kalau itu kesementaraan, yang disebut kesementaraan, pasti ada akhirnya, ada selesainya, ada titik ya N-nya gitu. Jadi kalau kita sampai pada titik N itu, ya Bapak Ibu, eh, kita akan apa? Ya, akan ya sia-sia juga kan? Ya, kita merasakan kesenangan tuh sementara saja, ya, sementara saja. Nah, yang dicoba ditekankan oleh pemazmur ini bahwa apa yang paling penting ya sebenarnya melihat ujung dari semua ini ya. Jadi kalau ya kita hanya melihat kesementaraan ini memang sulit ya. Pemazmur ini juga merasakan sulit ya, sulit bagiku untuk melihat kebenarannya. Jadi eh, pemazmur melihat bahwa ini seperti sia-sia. Jadi kalau orang fokus pada kesementaraan, ya pasti dia akan melihat apa yang dilakukan itu seperti sia-sia, ya sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya, nah ini di ayat 14 ini, ya, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sebenarnya yang dimaksud tulah itu bukan seperti tulah Mesir ya, hukuman ya. Kalau di sini kita lihat bahasa aslinya, tulah ini seperti tangan yang diletakkan di atas gitu ya. Jadi ada nagah ya, touch strike. Jadi kayak disiplin, tindakan disiplin sebenarnya. Jadi sebenarnya orang benar itu akan mengalami disiplin ya. Biasanya kalau kita di sekolah ataupun mungkin ya terutama di kehidupan tentara gitu ya, namanya disiplin itu pasti sesuatu yang tidak enak gitu. Ya, tidak eh, tidak benar-benar tidak mengenakan secara jasmani ya fisik kita. Nah, itu yang berbeda dengan yang dialami kita melihat dengan orang fasik kok sepertinya nggak ada disiplin gitu ya. Tentu kita kalau kita udah main belajar ya, Allah itu hanya mendidik anak-anaknya ya. Kalau kita anak Allah ya, kalau kita menyebut dia Bapa ya, dan Bapa menganggap kita anak, pasti Bapa itu akan mendidik kita. Nah, di sini sebenarnya di Mazmur 73 itu mengatakan yang seperti itu Bapak Ibu ya, sebentar. Ya, nagah ini uh, kena tulah ya, bukan tulahnya ini di sini bukan berarti hukuman ya, tapi ini sebenarnya disiplin. Ya, orang benar itu kena disiplin, tapi memang secara secara kasat mata kelihatan ya nggak enak gitu ya. Berbeda dengan orang fasik ya. Orang fasik seperti nggak dapat disiplin gitu. Nah, kalau kita main belajar tentang ya hidup anak-anak Allah, kita mengerti kan ya. Kalau kita dilihat dari perspektif perjanjian baru, kita sebenarnya lebih paham sebenarnya isi Mazmur 73 ya. Jadi Bapak Ibu, kita hidup di perjanjian baru ini melihat perjanjian lama itu lebih dalam, bisa lebih dalam ya. Bahwa memang kalau kita disebut anak Allah, anaknya ya, dan Bapak menganggap kita anak, Bapak itu pasti akan mendidik. Ya, tidak mungkin tidak mendidik. Nah, kemudian bukan hanya mendidik ya, kita lihat di sini kena kena hukum setiap pagi ya. Hukum di sini
sebenarnya bukan hukuman ya, bukan hukum ya, tapi eh, apa namanya, kayak refleksi gitu ya, bukan sekedar dihukum tapi dikoreksi gitu ya, mendapat nasihat untuk dikoreksi ya. Jadi seperti ayah juga mendidik anaknya, tentu bukan hanya didikan disiplin gitu ya, bukannya disiplin yang hukuman itu, tapi dikoreksi, dibenarkan. Jadi sebenarnya kalau lihat dari luar, seakan-akan tuh kita kayak menderita gitu ya, tapi sebenarnya di situ ada disiplin dan ada koreksi. Artinya Tuhan memberitahu apa yang benar. Ya, ujung-ujungnya adalah dengan seperti ini kita akan semakin ya mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, ya, apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu ya, eh, pemazmur untungnya ya dia tidak terhanyut gitu, ya tidak mau melihat yang lebih dalam. Artinya dia tetap percaya bahwa Allah itu baik, kan seperti ayat pertama, Allah itu baik ya. Tidak mungkin ini suatu kondisi yang eh, tidak adil, tidak seimbang ya. Makanya di ayat 15 dia berkata, 15, seandainya aku berkata aku mau berkata seperti ini, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ya, jadi dia tahu bahwa kalau aku hanyut oleh pemikiran saya ini, pemikiran dia ini berkata-kata seperti itu, maka dia akan berkhianat kepada angkatan anak-anaknya ya. Bahwa diajarkan bahwa Allah itu baik, Allah itu membenarkan ya, kita orang benar, alam sebagai tempat perlindungan, gunung batu keselamatan dan seterusnya. Ya kalau dia bersaksi yang sebaliknya tentu itu dia akan berkhianat. Nah, untungnya ini yang saya suka sekali di ayat 16 dan 17. Ya, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai ya, nah kata kuncinya di sini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ya, kesudahan mereka. Jadi kunci untuk melihat kondisi yang sebenarnya, realitas yang sebenarnya, dan kita ya siap, kita sanggup melewati itu ya. Secara sekilas kalau saya lihat ya, ini maksudnya melihat ketidakadilan, kan, seperti ketidakadilan. Orang benar kok hidupnya seperti ini, orang fasik kok nyaman, enak, dan seterusnya. Kayak ada ketidakadilan. Dan banyak ya dalam kita refleksikan dalam hidup kita juga ya, itu satu yang mungkin kita bisa temui ya setiap hari, ada ketidakadilan-ketidakadilan itu. Artinya ya ungkapan orang seperti hidup itu tidak adil, life is not fair gitu ya. Nah, pemazmur ya memberi pengajaran kita jangan terjebak ke situ. Kita harus segera masuk ke tempat kudus dan memperhatikan kesudahan mereka. Masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ya, memperhatikan kesudahan mereka. Kuncinya masuk ke tempat kudus Allah. Ya, ke tempat kudus Allah ini bahasa aslinya El Mikdas ya, El Mikdas dari kata hados ya, tempat kudus. El Mikdas ya, sacred place, sanctuary, holy place ya. Ya, ini dipahami saat itu tempat kudus Allah ya, bait Allah, rumah Tuhan ya. Nah, kalau jadi dengan orang Israel saat itu dia masuk ke tempat kudus Allah yaitu bait Allah, dia bisa melihat ya memandang ke depan ya, melihat kesudahan mereka. Jadi melihat kesudahan mereka. Jadi kalau kita masuk tempat kudus Allah ya, kita bisa melihat future ke depan.
pandangan kita, jangkauan pikir kita itu nggak sementara, tapi melihat ke depan. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Karena tidak mudah untuk melihat jauh ke depan, karena kita dihadapi oleh kesulitan, penderitaan, tantangan hari ini, saat ini. Gampang nggak kalau misalnya kita ada kesulitan di ekonomi, ya, untuk bayar anak sekolah sulit, ada kesulitan, ya, tapi seperti nggak ada jalan, ya, kepepet secara ekonomi, kita sulit untuk melihat ke depan, ya, melihat tetap menjaga hidup benar, kudus gitu ya, uh, in the future. Kalau ada tantangan, ada godaan saat ini, kita tidak mudah untuk menghindarinya, ya, karena kita dihadapkan situasi yang sekarang ini gitu. Ya, jadi itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu untuk selalu menjaga pola pikir kita, jangkauan berpikir kita, melihat kesudahannya itu, ke depannya itu, bahwa ada Allah yang punya tatanan, ya. Bahwa Allah itu ada, eksis, dan dia punya tatanan, dan dia punya integritas. Hukumnya berlaku, tatanannya berlaku. Apa yang ditabur, itu yang dituai, bahwa Allah akan menghukum setiap kejahatan. Tidak mungkin kejahatan akan eksis terus, gitu ya. Tidak mungkin orang yang menghormati Allah, ya, tidak akan mendapat hukumannya. Nah, ini tatanan yang akan berlaku, ya. Tapi kalau kita menghadapi situasi saat itu yang kepepet, ya, dan tatanan Allah itu belum kelihatan, ya, karena melihat fakta orang-orang fasik ini kok nggak mendapat hukuman, nggak mendapat apa-apa gitu, ya, bukan hal yang mudah. Nah, di sini saya mau mengajak Bapak Ibu bahwa kunci untuk bisa strong, ya, tetap tegar di masa sukar ini, strong in uh, in world, ya, in the crazy world sekarang ini, ya, itu kita harus masuk tempat kudus Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, pengertian tentang tempat kudus Allah tentu di Perjanjian Baru itu punya makna yang lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi lagi, kan. Kalau orang Israel namanya tempat kudus Allah, ya bait Allah, dia harus ke situ, harus mempersembahkan korban dan harus menghadap situ gitu. Betapa terbatasnya Bapak Ibu masuk ke tempat kudus Allah itu. Tapi kita tahu sekarang, ya, tempat kudus Allah itu ada di mana Bapak Ibu? Kalau dibilang pemazmur kita harus masuk tempat kudus Allah, kalau sekarang yang disebut tempat kudus Allah, El Mikdas itu di mana? Ada yang tahu di mana El Mikdas, tempat kudus Allah itu sebenarnya? Ya, kita belajar kemarin tentang rumah Tuhan, ya, rumah Tuhan. Tempat kudus Allah harusnya ada di dalam diri kita sendiri, karena umat Perjanjian Baru punya kesempatan, punya jalan untuk menghadirkan Allah, untuk menerima hadirat Allah. Allah berkenan, bersemayam, bertahta, ya, di hati manusia, karena ada penebusan, ya, ada jalan, sudah ada jalan penebusan, sehingga Allah berkenan di situ. Nah, ini yang Bapak Ibu yang mau kita coba gali lebih lagi, bahwa kalau kita mengerti, ya, ini, ya, bahwa rahasia kunci untuk tetap bertahan di masa sukar ini, bahkan uh, tetap bisa hidup dalam kekudusan, ya, tetap on the track, ya, jalan on the track mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, itu kalau kita mau tinggal di tempat kudus Allah, tinggal di dalam ke tempat kudus Allah. Membangun rumah Tuhan itu adalah keniscayaan, ya. Kalau tidak, ya, tidak akan terbangun. Jadi rumah Tuhan itu tidak terbangun, jadi di kita bukan menjadi
tempat kudus Allah. Nah, kalau kita tidak punya tempat kudus Allah, tempat maha kudus di dalam hati kita, kita tidak akan bisa melihat ya apa maksud Tuhan di balik semua ini. Apa yang peristiwa-peristiwa yang kita lihat di orang-orang fasik itu ya, ujungnya seperti apa ya. Yang minggu lalu sudah saya bahas bahwa Tuhan kalau dikatakan di Mazmur itu kau tempatkan orang fasik itu tempat licin gitu ya, tergelincir sampai jatuh. Itu saya melihat contoh-contoh sekarang ada gitu ya. Ada sebagian ya, orang Kristen yang seperti itu, yang tadinya hidup seperti orang tidak punya masalah, yang enak, yang walaupun dia melakukan kejahatan ya, kok hidupnya masih nyaman. Tapi satu peristiwa kecil ya sebenarnya ya, itu justru menjungkir balikan dalam waktu sekejap, nasibnya 180 derajat berubah. Nah itu saya ngeh sekali Mazmur 73. Jadi begitu lihat ada di koran ya, di TV, orang yang begitu jatuh cepat itu, saya lihat ternyata hukum Tuhan itu ada ya, bisa berlaku sekarang cepat di dunia ini maupun nanti ya. Kalaupun tidak terjadi sekarang pasti itu akan terjadi. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi, dan kita melihat itu pembelajaran buat kita bahwa Tuhan itu ada ya, bahwa ada Allah yang punya tatanan yang kita tidak bisa remehkan, yang pasti ada, setiap yang kita lakukan ada konsekuensinya. Nah, ini yang Bapak Ibu kita mau belajar ya, bagaimana kita bisa senantiasa masuk di tempat kudus Allah. Ya. Bagaimana ya? Nah, sebenarnya di ayat 1 sudah disebutkan ya, ayat 1 tadi. Orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Jadi Allah, kita bisa hanya menjadi tempat kudus Allah ya. Allah mau bersemayam ya, kita harus menjaga hati ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupannya. Kehidupan ilahi hanya ada buat orang-orang yang menjaga hatinya. Nah, ini adalah hal yang terus-menerus harus kita ingatkan. Ya, karena kalau bicara soal hati, ya, kedalaman, ya, itu sebenarnya dimensinya luas ya. Sekarang ini belum tentu Bapak Ibu bisa memahami sifat kita sendiri 100% ya. Butuh peristiwa, butuh bimbingan didikan Tuhan untuk mengetahui ya, apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah, kita akan melihat ya Bapak Ibu bahwa sebenarnya related dengan sebelumnya kita belajar tentang iman ya. Bahwa salah satu tanda pertumbuhan iman yang disebut orang beriman, salah satunya adalah terkait dengan relasi, ya, relasi dengan Tuhan, ya, hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita orang beriman, sebenarnya bukan sekedar hanya percaya, ya, percaya secara kognitif, percaya bahwa Dia Allah, Dia juru selamatku, ya. Tapi sebenarnya kualitas beriman kita ditentukan oleh hubungan ya, relasi kita. Makanya kemarin kita sudah ada belajar tentang menjadi sahabat Allah ya. Abraham adalah sahabat Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu berkenan ya membangun hubungan dengan ciptaannya, dengan manusia ya. Sehingga dia bisa mengatakan ya, manusia itu sahabatnya, Abraham itu sahabatnya. Artinya apa? Artinya Tuhan membuka diri, membangun relasi yang dekat, yang intim dengan manusia. Nah, relasi ini, Bapak Ibu, tidak mungkin dibangun dalam sekejap. Tidak mungkin kita bisa langsung dekat, ya, merasa dekat dengan Tuhan. Ya. Karena Allah tidak kelihatan.
Ya, Allah tidak kelihatan. Kita membangun relasi dengan Dia itu sesuatu yang uh, apa tidak mudah ya. Membangun relasi dengan orang yang kelihatan aja itu butuh waktu, apalagi dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau saya runut ya, untuk kita bisa menghadapi challenge tantangan sekarang ini, kita harus punya ruang Maha Kudus dalam hati kita, di mana Allah bertahta ya. Kita sudah belajar Allah menjadi raja, itu menjadi tempat kudus Allah. Kita masuk ke situ. Ciri kita masuk ya, punya tempat Maha Kudus, tempat kudus El Mikdas itu ya, El Mikdas, Allah bersemayam, Allah tempat kudus Allah. Kita akan bisa mendapatkan pewahyuan ya, artinya bisa melihat ke depan, melihat dari atas gitu ya, dari helikopter view, artinya bisa nggak melihat kesementaraan, tapi melihat apa jauh ke depan, ya, jangkauan ke depan. Karena itu akan memberi kita kekuatan, ada pengharapan bahwa yang kita alami itu sementara. Nah, itu sebenarnya suatu kekuatan ya. Kalau kita sudah mengecek bahwa kita benar ya, kita tidak melakukan kemelesetan, kita melakukan dosa ya. Jadi apa yang kita alami penderitaan itu bukan dari kesalahan kita sendiri ya. Kita boleh percaya, kita boleh mantap, bisa firm ya bahwa ada rencana Allah yang luar biasa. Dan kita masuk ke tempat kudus Allah itu melihat apa maksud semua itu. Kalau Tuhan bukakan bahwa ada maksud ilahi, ada maksud kekekalan di balik apa yang kita alami, itu akan memberi satu kekuatan ya untuk menghadapi hari-hari kita. Jadi Bapak Ibu, yang disebut pengharapan itu adalah sauh yang kuat ya, yang menggerakkan, bisa menggerakkan kapal hidup kita. Itu memang benar, itu real ya. Jadi itu yang kita mau ya Bapak Ibu. Kita punya pengharapan yang benar. Kita tahu persis ya, baik lewat belajar Alkitab maupun belajar dari pengalaman, bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah tidak sekali-kali meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, ya, sepanjang kita punya hati melekat, hati yang mau belajar, hati yang mau mendengarkan Tuhan, ya, mau dikoreksi, ya Bapak Ibu, itu percayalah bahwa Allah tidak tinggal diam ya. Dalam waktunya, ya, sesuai dengan waktunya Tuhan, pasti ya kita akan menerima pertolongan yang tepat, ya, menerima kelegaan yang mungkin secara fisik juga ya. Sebelum itu kita harus bisa mendapat kelegaan yang sesungguhnya ya. Fisik kita menderita, tapi hati kita mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya ya. Bukan karena kondisi ya, fisik saja, tapi karena tadi melihat rancangan Tuhan di depan ya. Melihat visi ke depan itu sepertinya melihat rancangan apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, kalau kita pelajari, kita perhatikan, ya, bukankah Allah begitu detail kan merancang what's happen di masa depan, ya. Maka ada kitab Wahyu, ya. Kalau kita pelajari kitab Wahyu, dan Bapak Ibu sedang belajar juga di kitab Wahyu, bagaimana begitu detail presisi ya. Allah sudah memperkirakan lah istilahnya. Allah memperkirakan apa yang akan dialami manusia-manusia itu, ya. Apa yang di dalam itu Allah sebenarnya sudah tahu gitu, ya. Dan setelah beberapa hari ini saya pikirkan, oh ya, Tuhan memberikan pewahyuan pada Yohanes ya, yang tulis dalam kitab Wahyu itu sebenarnya satu pengharapan, satu kekuatan gitu loh, bahwa Allah seperti ngomong, saya sudah tahu apa yang kamu alami terjadi. Ini buktinya saya sudah memberikan ya. Memang tidak mudah untuk mencerna ya kitab Wahyu, tapi itu satu indikasi, suatu bukti ya. Dan sebenarnya saya juga ada dulu ada relaktan mempelajari kitab Wahyu karena merasa tidak sanggup, itu terlalu kayak tinggi lah ya, bahasanya banyak
banyak kode, banyak apa simbol gitu ya, terlalu jauh ya. Tapi setelah banyak mendengar apa yang Pak Hens kemukakan ya, itu luar biasa. Dan yang saya makin confirm adalah yang kalau kita menafsirkan kitab Wahyu tidak mungkin bertentangan dengan apa yang diajarkan Petrus, Paulus, Yohanes ya, Injil tidak mungkin. Jadi itu penegasan yang luar biasa. Satu eh, apa ya? Satu konfirmasi Tuhan bahwa yang diajarkan para rasul itu benar dan ini buktinya ya. Dan kita diajak untuk ke situ ya Bapak Ibu. Masuk ke tempat kudus Allah. Kalau kita benar-benar masuk ke tempat kudus Allah, El Mikdas itu, kita akan bisa melihat ya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahteranya di depan. Dibukakan begitu. Karena memang secara psikologis gini Bapak Ibu ya. Kalau orang kenapa bunuh diri ya, kalau orang depresi apa? Karena dia tidak melihat pengharapan, dia tidak melihat rancangan di depan, dia tidak melihat what's going on, itu nggak kayak ketutup. Nah itu orang akan depresi, menimbulkan putus asa. Dan secara real itu akan mengurangi daya juangnya. Daya juang berkurang akan berakibat ke fisik sehingga kita lemah ya menghadapi tantangan hidup. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya ya. Walaupun tidak simpel dalam menghadapinya. Nah, saya baru-baru ini makin kebuka gitu bahwa yang kalau kita belajar Alkitab ya firman itu sebenarnya benar-benar kita harus bisa semakin menemukan pengharapan yang presisi gitu, bukan hanya tulisan Alkitab itu bukan tulisan seorang peramal saja seperti Nostradamus atau Baba Yoga gitu ya, kalau Bapak Ibu lihat ya. Walaupun itu sebenarnya bisa spektakuler juga ya. Tapi Alkitab itu jauh lebih itu gitu loh. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan ya, tidak menemukan pengharapan itu ya, belum menemukan pengharapan itu sehingga kita nggak melihat ke depan, mungkin kita sedang tidak ada di tempat kudus Allah. Kita di luar itu, artinya kita nggak membangun rumah Tuhan kita dengan benar. Ya kita hanya membangun secara fisik. Nah kita di Zoom ini berkali-kali diajarkan bahwa kekristenan itu bukan soal aturan ya, bukan soal apa liturgi, bukan soal seremonial beragama, tapi hal yang batiniah, yang sebenarnya gitu, dia di dalam ya. Jangan pernah Bapak Ibu berpikir bahwa kalau sudah melayani di gereja, memberikan perpuluhan, ya, atau bahkan melakukan aktivitas doa atau membaca itu sebagai sesuatu yang otomatis Tuhan berkenan dan Tuhan berdiam di dalam kita dan diri kita menjadi tempat kudus Allah, menjadi rumah Allah. Ya, kalau itu Bapak Ibu hanya lahiriah saja, ya, tidak ada pengalaman spirit, nggak berasa di hati, nah, itu belum kena. Itu kita akan seperti orang-orang perjanjian lama yang melihat hanya ya Taurat yang di luar ya. Tapi apa yang Tuhan ajarkan bahwa kita harus menyembah roh dan Tuhan dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan pernah disinggung bahwa melayani Tuhan sesungguhnya itu bukan melayani secara liturgis, melayani secara ya apa namanya fisik gitu ya, yang kelihatan gitu menjadi aser atau menjadi petugas di gereja, bukan ya, tapi ada kata kunci yang menarik gitu, melayani Tuhan sesungguhnya, melayani apa Bapak Ibu, melayani perasaan Tuhan. Jadi kalau sudah sampai level melayani perasaan Tuhan itu semua aspek kena, ya, semua aspek kena. Nah, jadi Bapak Ibu kita mau apa ya? Setiap hari kita belajar firman ini, coba kita termasuk saya sebenarnya ukurannya kita makin masuk dalam tempat kudus Allah nggak ya, makin bisa menghadirkan Allah nggak, Allah makin nyaman tinggal dalam diri kita nggak, ya.
Kalau Allah makin nyaman tinggal dalam diri kita, Allah akan memberikan pewahyuan, akan memberikan revelation, akan apa ya, mengolah ya pelajaran di Alkitab yang kita pelajari secara kognitif nih, Tuhan akan pakai ya untuk dibukakan gitu rancangan-rancangan damai sejahteranya gitu. Baik yang sudah tertulis maupun yang secara pribadi. Kalau tertulis di Alkitab kan umum ya, Bapak Ibu, tidak related pribadi, tapi saya yakin Allah juga punya rancangan damai sejahtera yang secara khusus pribadi buat kita. Ya, yang tentu tidak akan bertentangan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Jadi Bapak Ibu ya, mari kita cari itu ya, temukan itu pengharapan apa yang ada, eh, yang ada pada Tuhan yang bisa kita lihat ya. Kalau kita belum bisa melihat pengharapan itu, melihat rancangan Tuhan yang luar biasa ya, dari kekal sampai kekal di jagat raya secara umum, ya bagaimana Tuhan itu sudah memberikan apa ya skenarionya gitu ya. Walaupun skenario itu tidak mudah terjadi di individu, ingat Bapak Ibu ya, kita pasti punya kehendak bebas. Nasib kekal kita tergantung respon kita. Tapi apapun yang dilakukan oleh manusia, rancangan Allah, rancangan kekalnya tetap terjadi. Ya, bahwa Allah akan berhasil, akan sampai pada titik dia membuat satu umat, ya, umat kesayangannya, umat kudusnya, di mana dia bisa mencurahkan kasih secara penuh. Umat yang kudus itu akan pasti ada, ya. Walaupun dunia begitu kelam gitu, pasti ada umat yang kudus. Masalahnya adalah kita masuk nggak di situ. Rancangan Allah tidak pernah gagal dalam konteks itu secara umum. Nah, respon kita saat ini adalah kita masuk bagian dari rancangan Allah itu. Ya. Jadi itu yang Bapak Ibu yang saya mau sharingkan. Ya. Nah, salah satu yang menjadi ukuran sebenarnya, ya, menjadi ukuran apakah kita ya punya relasi yang makin dekat dengan Tuhan, itu menyangkut ya apakah kita mau bersedia melepaskan hak milik kita atau hak kesayangan kita. Kalau kita punya ya kita punya anak, punya relasi dengan anak, ya kita mau berkorban ya karena punya relasi yang dekat. Semakin dekat relasi kita dengan seseorang, kita akan mau makin melepaskan ya, aku memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Nah, itu juga salah satu ukurannya, Bapak Ibu. Kalau kita makin dekat dengan Tuhan, relasi yang dekat dengan Tuhan, pasti kita makin bisa melepaskan ya hal-hal apa yang selama ini kita genggam. Yang mungkin kita nggak tahu bahwa kita menggenggamnya, kita akan bisa melepaskan. Nah, kita akan belajar ya secara singkat dari kisah ini ya, kisah Zakius ya. Oke, sebentar saya share ya. Jadi kita akan bisa melihat ya seberapa relasi kita ya membangun rumah Tuhan itu ya suatu tanda pertumbuhan iman yang benar. Pertumbuhan iman yang benar itu salah satunya adalah seberapa kita punya relasi hubungan dengan Tuhan. Ya, relasi hubungan dengan Tuhan itu bicara seberapa kita bisa melepaskan milik kita yang paling berharga untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Oke, kita coba baca di Lukas 19 ya, kita akan belajar dari sini. Ada yang bisa bacakan kisah ini, mungkin ini sudah sering ya Bapak Ibu dengar. Kita coba baca lagi.
Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekitarnya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Ya, terima kasih. Nah, ini kisah yang biasa kita dengar ya Bapak Ibu ya, bahwa eh, Zakheus itu saat ya melakukan sesuatu yang ekstrim ya saat itu ya, karena dia punya hasrat ketemu Yesus sampai dia memanjat. Nah, sebenarnya yang paling menarik di kisah ini adalah eh, ketika Tuhan Yesus berkenan ya untuk masuk ke ke rumah, akan menumpang di rumah ya Zakheus. Zakheus turun dan menerima Yesus dengan ya apa dengan sukacita. Nah, di sini dituliskan dengan sukacita ya. Walaupun banyak orang yang bersungut-sungut ya, tapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Abraham. Nah, yang menarik apa? Zakheus melakukan sesuatu yang ini bisa pembelajaran sebenarnya bagaimana Zakheus mau meresponi panggilan Tuhan, meresponi ajakan Tuhan untuk berelasi ya. Tuhan mau dekat dengan Zakheus dan Zakheus menanggapinya dengan pertobatan yang luar biasa. Apa pertobatannya? Ya Tuhan apa? Setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kira-kira Bapak Ibu, Zakheus bisa jatuh miskin nggak dengan dia melakukan itu? Ya, kemungkinan besar dia bisa. Ya, artinya setengah. Bayangkan Bapak, setengah, dan dia mengembalikan dari setengah yang dia punya, dia harus mengembalikan ya 4 kali lipat, 4 kali lipat. Ya, mungkin ini hitungan yang ya apa jumlah yang dia peras juga dari orang lain. Jadi artinya dia sudah nggak memiliki setengah lagi, akan berkurang lagi. Gitu. Nah, ini adalah tindakan radikal dari seorang Zakheus dalam menanggapi relasinya dengan Tuhan, menanggapi kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan mau datang ya ke rumahnya, artinya Tuhan mau membangun hubungan, relasi, dan Paulus meresponinya dengan mempersembahkan apa yang selama ini mengikat dia. Ya, Zakheus itu menggambarkan ya pemungut cukai yang pasti ya, dia melakukan pemerasan karena saat itu yang dia pikir yang paling berharga, yang paling dia agungkan ya itu harta bendanya. Ya, nah, tidak semua orang Bapak Ibu ya punya kemelekatan dengan harta benda, tapi dalam hal ini Pak Zakheus itu benar-benar terikat atau punya berhala harta bendanya. Ya.
tapi dia bisa melepas ini. Nah, ini adalah satu tindakan iman yang luar biasa, ya. Ini ada tanggapan, ya, tanggapan dari seorang manusia dalam meresponi panggilan Tuhan, meresponi kedatangan Tuhan, meresponi ya relasi yang mau Tuhan pulihkan, gitu. Pasti Zakheus merasa dia orang berdosa, ya, dia menyadari dia orang berdosa, ya. Tapi bisa aja kan sebenarnya dia menyadari tidak melakukan lagi, tapi tidak mau mengembalikan, ya, bisa aja, ya. Tapi ini adalah satu ya tindakan yang kita bisa belajar di situ, bahwa ciri bahwa kita punya iman yang benar itu salah satunya, ya, kita punya respon yang luar biasa, melepaskan segala milik kita, ya, seperti yang Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak akan bisa menjadi murid. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, orang zaman itu yang melakukan firman Kristus, ya, melepaskan diri dari segala milik yang dia punya. Artinya Zakheus tidak takut, ya, kondisinya berubah menjadi miskin, karena dia menemukan ada yang jauh lebih berharga, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi soal pengharapan, artinya apa? Zakheus menemukan pengharapan yang lebih berharga dari harta miliknya yang selama ini dia agungkan, dia anggap penting, ya. Tuhan Zakheus melihat Tuhan Yesus itu memberi pengharapan yang jauh, ya, lebih baik, yang jauh, yang lebih menghidupkan dia, ya. Nah, di situ juga Zakheus pasti akan belajar saat itu, ya, mungkin tidak diceritakan, tapi saya yakin dia akan uh, tidak hanya berhenti di situ, ya, tapi dia akan makin menemukan, ya, pengajaran Tuhan, kebenaran-kebenaran, sehingga membukakan lebih jauh lagi, ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, yang menarik di sini juga, ya, yang ayat 9, nah, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya. Jadi saat itu orang Yahudi itu kan mengaku sebagai anak Abraham, ya. Anak Abraham karena apa? Karena dari keturunan, ya, darah dan daging. Orang Israel secara keturunan ya pasti anak Abraham karena turun penurun, ya. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa kalau engkau anak Abraham, pasti engkau akan melakukan apa yang Abraham lakukan, ya. Tapi kamu tidak, ya. Kamu hanya secara keturunan saja anak Abraham, tapi secara sifat, secara identitas, karakter tidak, ya. Nah, di Yohanes 8, ya, ayat 39, orang Yahudi berkata kepada Yesus, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Artinya kalau kamu anak Abraham, kamu tidak akan mengingkari apa yang Abraham kerjakan. Tapi yang kamu kerjakan, kata Yesus, membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi sebenarnya Yesus mengatakan lebih lagi, ya, dari Abraham. Nah, jadi kalau Abraham disebut bapak orang percaya, ya, artinya orang-orang yang punya iman percaya seperti Abraham bisa disebut sebagai anak-anak Abraham. Jadi ini yang kebalikan, ya. Orang Yahudi mengaku sebagai anak Abraham karena hanya garis keturunan, tapi secara esensi, ya, tidak bisa dikatakan anak Abraham karena uh,
kalau anak Abraham tentu melakukan ya, apa yang Abraham kerjakan, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau pasti tidak akan menolak ajaranku karena aku ya pengajaranku tidak ada yang salah ya, tidak ada yang bertentangan dengan perjanjian lama. Nah, ini yang Tuhan Yesus mengatakan bahwa ya dia datang untuk mencari dan menyelamatkan anak hidup, karena Zakius ini juga Tuhan Yesus mengatakan pada Zakius bahwa dia termasuk anak Abraham gitu ya. Karena apa? Karena dia melakukan yang Abraham lakukan ya, dengan dia meresponi, merelasikan, dia mau membangun relasi dengan Tuhan ya. Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena Abraham mau menjalin merelasikan dirinya dengan Allah. Si Zakius pun melakukan itu dan dia mendeklar atau sungguh-sungguh memang mau memulihkan relasinya dengan Allah ya, sehingga dia melakukan sesuatu yang sebagai ekspresi atau sebagai bukti bahwa dia benar-benar ya bertobat, mau memulihkan hubungannya dengan Allahnya, dan dia menyadari ya apa yang dia lakukan selama ini salah. Dan ini tindakan yang benar-benar luar biasa ya. Jadi iman yang ditunjukkan oleh Zakius itu ya, iman yang berdampak ya pada hidup sehari-hari kita. Selanjutnya itu mengubah hidup. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita punya iman yang benar ya, bertumbuh iman yang benar, pasti memang punya dampak ya, punya dampak pada apa yang kita kerjakan sehari-hari ya. Salah satunya tadi ya, bahwa seperti Zakius, dia seperti menemukan pengharapan yang kelihatan sangat nyata gitu, sehingga dia merelakan apa yang dia pegang selama ini, yang dia kasihi, yang dia sayangi, itu dia rela lepaskan ya. Nah, itu sebenarnya contoh konkret, bukti konkret, tanda kehidupan orang yang benar, orang beriman yang benar itu seperti itu. Tuhan akan bukakan apa yang selama ini membelenggu ya, apa yang masih kita sayangi, dan Tuhan perlahan akan bimbing kita untuk melepaskan itu ya, mungkin tahap demi tahap. Dan itu pasti akan berakibat pada kehidupan kita. Dan kalau kita punya kualitas iman seperti itu, ya, artinya kita punya relasi yang kuat dan kita menunjukkan respon yang kuat ya, artinya Tuhan bersemayam, ya, mau tinggal seperti Yesus tinggal di Zakius kan. Tuhan Yesus tinggal lewat Roh Kudus dalam hati kita. Tuhan bukakan ya. Nah, itulah kunci kita bisa menghadapi tantangan challenge ya hari-hari ini. Jadi semua terkait Bapak Ibu. Kalau kita melakukan aktivitas keagamaan kita, kegerejaan kita hanya benar-benar lahiriah ya, dipastikan kita tidak akan kuat menghadapi ya gonjang-ganjing dunia yang makin berasa, makin ya ke depan tidak bertambah baik tapi bertambah parah. Nah, ini yang Bapak Ibu kita mau ingatkan, saya mau ingatkan bersama ya. Mari kita lihat ya di relung hati kita itu seperti apa ya, kedalaman hati kita itu seperti apa. Nah, demikian juga dengan kisah Abraham ya, iman Abraham. Ya, ini ditekankan oleh Yakobus ya. Yakobus mengatakan bahwa yang utama bukan hanya percaya ada satu Allah saja ya, katanya. Bahwa percaya bahwa hanya ada satu Allah itu baik ya, tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bahkan manusia pun belum tentu gemetar, tapi setan gemetar karena dia tahu kebenarannya ya, bahwa hanya ada satu Allah yang berkuasa. Nah, di Yakobus 2 ini katakan bahwa iman yang benar itu seperti yang digambarkan ya,
diteladani oleh Abraham. Bapak kita dibenarkan, Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ya, kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dan ini jelas. Ya, disebut sahabat Allah karena Allah menanggapi, meresponi ya kehendak Allah itu, ya, relasi itu. Jadi Abraham itu menjaga relasi dengan Tuhan sehingga apapun yang Tuhan mau dia kerjakan, ya, karena kalau dia tidak taat pasti relasinya akan rusak, ya. Di ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya, bukan hanya karena iman. Nah, ini kita sudah belajar ya, maksud dari sini ya, yang dimaksud dengan dibenarkan karena perbuatannya apa, ya, bukan karena berarti keselamatan itu karena perbuatan baik orang itu, bukan ya, tapi bahwa kita dibenarkan kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seperti si Abraham ya. Abraham saat itu belum memiliki hukum Taurat ya, tapi dia dibenarkan karena dia mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kitab Yakobus menyadarkan kita bahwa harus ada tindakan nyata dari yang disebut iman itu, ya. Iman yang diajarkan di kitab Yakobus ini, keyakinan harus disertai dengan tindakan atau ekspresi, ya. Berbeda memang dengan penjelasan di Roma, ya. Kalau Roma itu tindakan kita taat pada kehendak Allah sudah masuk dalam konteks iman, ya. Jadi kitab Roma, Paulus tidak bermaksud menjelaskan ekspresi dari tindakan iman, tapi Paulus sedang menjawab orang Yahudi yang menekankan kebenaran oleh hukum Taurat, yaitu Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi oleh iman atau keyakinan pada Yesus yang di dalamnya terkandung, ya, sebenarnya ekspresi iman itu, ya, walaupun Paulus tidak menjelaskan. Jadi intinya iman yang benar itu harus ada ekspresi, ya. Itu yang dicontohkan oleh Abraham, ya. Dia merelakan Ishak untuk dipersembahkan karena Tuhan minta, ya, itu tindakan yang luar biasa, ya. Dia melepaskan apapun yang dia sayangi. Nah, itu juga tindakan Abraham ini sebenarnya sudah menggenapi, ya, firman pengajaran Yesus, melepaskan segala miliknya demi menjaga hubungan relasi dengan Tuhan. Sehingga yang saya paling sayangi, paling hargai pun saya mau persembahkan kepada Allah karena menjaga relasi itu, dan dibukakan juga tentang pengharapan yang di depan bahwa, ya, apapun yang Tuhan lakukan pasti itu yang terbaik, ya. Ada harapan di depan. Nah, seperti contoh Zakheus tadi, ya, dia melepaskan kepemilikan hartanya, ya. Jadi kalau dikaitkan dengan pengajaran sebelumnya, dia melakukan serah terima atau pemindahan kekuasaan, kepemilikan, ya. Yang memiliki kuasa, ya, atas apa yang dia sayang itu bukan dia lagi, tapi dia serahkan pada Tuhan. Nah, itu menjadi satu contoh yang patut Bapak Ibu kita perhatikan, ya, bahwa dalam kehidupan beriman kita, ya, tidak ada yang boleh yang tersayang atau tercinta selain Tuhan. Nah, ini adalah satu proses. Karena apa Bapak Ibu, ya, seringkali kita juga tidak tahu bahwa kita sedang terbelenggu oleh sesuatu yang, ya, jadi jangan nilai bahwa seorang berdasarkan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu, ya. Kalau kita merasa kita memberikan uang misalnya untuk persembahan itu kecil gitu, ya, kita anggap kecil,
itu bukan berarti kita tidak mempersembahkan yang sayang ya. Kalau uang itu besar ya, itu berarti buat kita ya, walaupun jumlahnya tidak berbeda ya, seperti orang lain yang mempersembahkan lebih besar ya. Ingat janda miskin yang mempersembahkan 2 keping perak, dianggap Tuhan itu adalah persembahan yang lebih tinggi nilainya karena dia mempersembahkan apa yang dia miliki saat itu, yang dia paling berharga dia mau persembahkan. Nah itu eh, buat saya pribadi menjadi apa, introspeksi apa yang selama ini masih saya tahan, yang masih saya belum bisa rilis gitu ya. Buat orang lain kita dinilai ya karena saya memberikan sekian juta gitu ya untuk persembahan, wah itu dia sudah memberikan yang terbaik, yang memberikan miliknya. Belum tentu Bapak Ibu. Ya, yang tahu kita sama Tuhan. Apakah yang kita berikan, kita lakukan itu sebenarnya ya seperti yang Abraham lakukan ya. Kita meneladani apa yang Abraham lakukan. Ya, hanya kita sama Tuhan yang tahu ukurannya. Dan itu juga lewat proses ya, tidak mudah sekejap. Tapi ya kita di komunitas DS ini mau belajar ya, mempersembahkan apa yang kita miliki, yang kita sayangi itu kita persembahkan pada Tuhan. Kita tidak menjadi raja, menjadi penguasa lagi atas apa yang kita sayangi itu. Dan itu uh, butuh perjuangan, butuh komitmen, ya Bapak Ibu, butuh kebersamaan, kita belajar sama-sama. Baik Bapak Ibu, ya itu yang bisa saya share. Semoga ya renungan sedikit ini bisa memberi kita ya wawasan, memberi kita pencerahan ya bahwa kita mau belajar kehidupan iman yang benar. Ya, kita mau punya tempat yang kudus itu, tempat maha kudus itu ada dalam hati kita, di dalam diri kita itu Tuhan bertahta. Ya, sehingga itulah kunci kita menghadapi setiap tantangan kesulitan. Nah, untuk kita bisa menghadirkan ya, bisa masuk ke tempat kudus Allah itu, kita belajar melepaskan ya, apa yang tidak kita sadari itu menjadi belenggu buat kita. Ya, mungkin saja. Ya, walaupun menurut akal kita itu bukan sesuatu yang salah ya. Kadang peristiwa membuat kita tidak mengerti, tapi kita mau belajar meminta pada Allah Bapa kita, beri aku mengerti ya. Keadaanku saat ini itu seperti apa ya. Bagaimana keadaanku di matamu? Apakah aku sudah on the track atau tidak? Masih ada nggak ya dosa yang tersembunyi? Ya, masih ada nggak hasad yang terpendam? Masih ada nggak genggaman-genggaman kita ya yang kita nggak sadari, kesalahan yang tidak kita sadari? Kita mau uh, Tuhan bukakan pengertian ya agar kita mengenali diri kita. Apakah kita masih punya hasrat dunia, punya kesayangan kita sendiri, punya percintaan dunia yang mengikat hati kita. Nah, kita mau belajar melepas semua itu, ya, tidak bercela dalam pandangan Tuhan. Sebelum kita menutup mata selamanya, kita sudah berhasil melepas itu. Bapak Ibu, mari kita renungkan, ya, kita tutup ya uh, beritaan firman ini. Semoga apa yang kita renungkan ini sungguh-sungguh ya bisa menggugah kita. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh sudah melepas buat Tuhan? Bapak yang kami kasihi, kami muliakan Tuhan. Kami mau Tuhan
apa yang kami dengar ini menggugah mata hati kami untuk kami terus belajar melepaskan dari segala milik kami. Itu bukan suatu mudah Tuhan, tapi kami mau berkomitmen. Kami mau punya komitmen Tuhan. Nah, kami mau sungguh-sungguh ya, belajar melihat hati kami apa yang masih kami sembunyikan selama ini. Biar setiap hari yang kami investasikan, setiap malam kami belajar firman-Mu ini, membuat hati kami makin bersih Tuhan di mata-Mu, makin tulus hati kami. Bapak bersyukur atas apa yang sudah Kau beri, Bapak. Kami percaya Kau selalu setia mendampingi kami. Bapak beri kami penglihatan, pewahyuan, jangkauan kami ke depan Tuhan, supaya kami bisa melihat pengharapan-pengharapan yang Kau berikan. Bahwa pengharapan itu nyata, sungguh-sungguh ada, bukan suatu yang fata morgana Tuhan, tapi itu sesuatu yang real. Dan kami bisa melihat bukti itu dalam hidup kami, dalam kehidupan keseharian kami, bahwa Engkau menjaga, menuntun kami, Bapa. Syukur Tuhan, doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami. Amin. 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 Amin.